Orang yang akan mampu melewati masa pandemi seperti sekarang ini menurut saya bukan orang yang kuat, bukan orang yang kaya, ataupun orang yang pintar. Namun orang yang paling mampu beradaptasi dengan perubahan. Yang menjadi persoalan kemudian adalah bangsa kita ini sering terjebak di kemapanan. Jadi tidak segera beradaptasi dengan hal-hal yang baru. Maka kemudian orang yang akan selamat menurut saya, orang yang paling mampu beradaptasi dengan perubahan. Tidak ada kita kata berputus asa. Toh kemudian Al-Quran mengatakan wala ta'asu min rauhillah. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Saya sering mengatakan begini, bukan ombaknya yang besar, tetapi perahu kita yang terlalu kecil. Bukan ujiannya yang besar, tapi memang iman kita yang terlalu lemah. Jadi kita nggak boleh berputus asa. Jadi kita harus berpikir bahwa yang bisa merubah ini hanya kita sendiri. Nah, Al-Quran mengatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang bisa merubah sebuah keadaan pada kaum tersebut adalah ya kaum itu sendiri, bukan orang lain. Maka intinya bagi saya adalah bukan orang yang kuat, bukan orang yang kaya, bukan orang yang pintar, tapi orang yang paling mampu beradaptasi dengan perubahan. Begini ya, virus ini harus dipahami bahwa virus ini tidak akan hilang sama sekali, akan tetap ada. Artinya keberadaannya ini tidak akan hilang sama sekali. Islam, kenapa kemudian Islam mengajarkan kita kebersihan? Maka kita sering mendengar zafatu minal iman. Kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Saya sendiri begini, saya pribadi kurang sependapat dengan pemakaian istilah damai dengan virus. Berdamai dengan virus, pertanyaannya kita mau berdamai, apakah virusnya mau berdamai? Ya kan? Ya. Ini jadi ambigu bahasa ini. Ketika pemerintah mengeluarkan kalimat berdamai dengan corona, maka saya melihat justru ini seperti kekhawatiran atau kegambangan pemerintah gitu. Sehingga kemudian apakah karena latar belakang APBN-nya tidak cukup, rakyat harus segera bekerja, maka kemudian ada istilah damai dengan corona. Mungkin akan lebih tepat jika kita menggunakan harus lebih waspada. Jadikan hidup bersih sesuai tuntunan agama sebagai lifestyle, kan? Pahami, sosialisasikan arti protokoler kesehatan dan perketat pelaksananya. Saya pikir itu lebih bisa diterima oleh akal kita hari ini daripada dengan bahasa berdamai dengan corona. Yang menerima musibah ini tidak hanya orang yang tidak beriman, bahkan orang beriman sekalipun. Bahkan catatan saya di Saudi Arabia itu yang paling banyak terpapar virus itu justru kota Makkah. Kota Makkah. Artinya kalau kemudian ini dijadikan sebagai tolok ukur, oh ini azab bagi orang-orang yang tidak beriman, seharusnya Makkah terhindar dong dari virus ini. Kan gitu. Situasi saat pandemi dengan korban berjatuhan hari ini semakin banyak. Saya mengibaratkan begini, seperti saat Nabi Nuh harus memilih penumpang kapalnya, yang kapasitas kapalnya itu sangat terbatas. Artinya apa? Orang-orang yang selamat yang diajak oleh Nabi Nuh untuk naik ke perahu itu adalah orang-orang yang siap. Siap secara jasmani, siap secara rohani, siap secara spiritualitas. Nah, maka di sini kemudian kita harus sama-sama tingkatkan kualitas diri, baik jasmani, rohani, spiritualitas, sehingga kita layak dapat tempat terpilih ikut bahtera Nabi Nuh alaihissalam. Tepat sekali, maka saya begini, begitu pemerintah itu mengatakan sudah kita kerja di rumah, ibadah di rumah, ini sebenarnya pukulan telak bagi kita, karena selama ini kita terlalu sering melupakan masjid, kita terlalu sering meninggalkan majelis taklim. Maka begitu ada himbauan seperti ini, alah sekarang aja banyak yang teriak-teriak, wah gimana kita nggak boleh beribadah di masjid? Alah lu aja nggak ada himbauan, nggak pernah ke masjid, apalagi ada himbauan ya gitu. Maka ini sebenarnya pukulan telak dari Allah. Lu selama ini ninggalin masjid, ninggalin rumahku, ninggalin majelisku, ada majelis taklim nggak pernah kamu datang. Maka dengan kondisi seperti ini akan menimbulkan sebuah kerinduan yang sangat mendalam, akan menimbulkan kerinduan kita kepada rumah-rumah Allah, kepada majelis-majelis taklim, kepada majelis-majelis ini. Dan suatu saat kelak ketika kemudian pemerintah mengumumkan silakan wahai rakyatku engkau beribadah di masjid, engkau kembali membuka majelis taklim, saya mengharapkan
kita bisa memaksimalkan kesempatan itu. Kita berjanji tidak akan meninggalkan masjid lagi. Kita berjanji tidak akan meninggalkan masjid taklim lagi. Gus Miftah lebih takut corona apa takut dengan Allah sih? Ini kalau dalam bahasa saya kalimatul haq yuridu biha batil. Kalimat yang kelihatannya benar tapi mengandung kebatilan di dalam. Ya. Justru kenapa kemudian kita hari ini harus beribadah di rumah? Ya karena kita taat dengan Allah dan Rasul. Maka saya selalu mengatakan, tolong deh, ikutlah pendapat ahli, jangan ikut-ikutan orang yang ahli berpendapat. Paling dua, apalagi di era medsos ini, semuanya orang bisa berpendapat, padahal tanpa dasar hukum yang jelas. Makanya kalau saya nyimak kajian kitab Al-Misbah itu satu kalimat yang sering saya dengar hari ini, yang paling saya ingat dari Abi Quraisy itu ketika beliau seringkali menyindir orang-orang yang suka menafsirkan Quran tanpa keilmuan yang jelas. Beliau mengatakan hadisnya Rasulullah, man fasara Al-Quran biroi ternyata bawa ma'adahu minan nar. Barang siapa menafsirkan Al-Quran dengan kemampuan akalnya sendiri, maka siap-siaplah mengambil tempat duduk dari api neraka. Saya pikir kita beruntung, kita tinggal di Indonesia. Saya mengatakan begini, saya termasuk orang yang anti lockdown. Karena lockdown itu nggak asik, lockdown, otak yang lock, pendapatan down. Ya. Saya juga anti PSBB lah. PSBB itu bagi saya apa ya? Pendapatan sedikit, butuhnya banyak. Waduh, ini ngeri sekali. Atau apapun istilahnya, saya sepakat dengan istilah kita kerja rumah. Maka yang paling penting bagi saya adalah pemahaman mengenai bagaimana cara kerja COVID ini saja kita belum pernah tahu. Coba, saya belum pernah mendengar dari jubir COVID yang memberikan pemahaman cara kerja COVID itu seperti apa sih. Itu belum ada penjelasan resmi dari pemerintah. Saya pikir begini ya, Allah Azza wa Jalla itu tidak pernah mengecewakan kita, tapi kita lah yang terkadang lemah mengambil hikmah dari setiap cobaan. Orang-orang yang mampu mengambil pelajaran lah yang menurut saya pada akhirnya menjadi orang-orang yang luar biasa. Barangkali hari ini kita banyak kehilangan sesuatu, kehilangan pekerjaan, banyak yang di PHK, berapa banyak teman-teman perusahaan saya yang minta saya mengadakan AMT kepada mereka, memberikan motivasi dan sebagainya. Saya katakan sama mereka, sedih karena kehilangan sesuatu itu manusiawi. Tapi percayalah, Allah sedang menyediakan hadiah terbaik untukmu yang sabar dan ikhlas. Terus, 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 terus,